dosen muda Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Semarang, Gwinanda Lincia Levi, 35, ditemukan meninggal di kamar kos Hotel Jalan Telaga Bodas Raya, Senin, tanggal 17 November tahun 2025. Keluarga menyoroti kejanggalan kematian dan gelagat AKBPB, saksi kunci sekaligus tercatat satu kakak dengan korban. Gwinanda Lincia Levi, 35, dosen muda Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Semarang, ditemukan meninggal di kamar kos Hotel Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11, Karangrejo, Gajah Mungkur, pada Senin, tanggal 17 November tahun 2025, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, tergeletak di lantai samping tempat tidur. Kapolsek Gajah Mungkur AKP Nasoir menyebut kematian korban diduga karena sakit. Penyebab kematian korban diduga karena sakit. Sebab, 2 hari berturut-turut, 15-16 November, korban berobat ke Rumah Sakit Telogorejo Semarang, ujar Nasoir, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Hasil rekam medis terakhir korban mencatat tensi darah sekitar 190 mm raksa dan kadar gula darah 600 mg, del. Korban hanya menjalani rawat jalan, dan tim Inafis Polrestabes Semarang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Meski begitu, keluarga melihat sejumlah kejanggalan. Informasi kematian diterima keluarga baru pada Senin petang, padahal korban ditemukan pagi harinya. Foto yang diterima keluarga menunjukkan korban telanjang dan telentang di lantai keramik tanpa alas, dengan wajah berbeda dari kondisi semasa hidup. Informasinya ada darah keluar dari hidung dan mulut korban. Sekilas dari foto yang kami terima, ada bercak darah dari bagian intim korban. Ini masih membuat keluarga merasa janggal, ujar Tiwi, kerabat korban. Keluarga masih menunggu keputusan keluarga besar terkait langkah hukum selanjutnya. Sebenarnya keluarga sudah menggebu-gebu, tapi kita menunggu kakak kandung korban, tambah Tiwi. Selain itu, keluarga menyoroti gelagat AKBPB, saksi kunci kasus ini. Ternyata AKBPB satu kakak dengan korban, fakta yang baru diketahui keluarga setelah kematian DLL. Iya, korban satu kakak dengan saksi pertama, katanya sebagai saudara. Kecurigaan muncul saat adik saya menanyakan alamat korban. Ternyata mereka tercatat dalam KK yang sama, jelas TW, kerabat korban. TW menambahkan, selama ini korban tidak pernah menceritakan hubungan dengan AKBPB. Informasi keluarga menyebut korban dimasukkan ke KK AKBPB agar bisa pindah KTP ke Semarang. Namun, keluarga mempertanyakan kenapa polisi tersebut tidak hadir saat jenazah korban hendak diautopsi. Kalau namanya saudara, seharusnya hadir, tapi sampai sore dia tidak datang, ujar TW. Sosok AKBPB diungkap Komunitas Muda Mudi Alumni Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Semarang, Untak. Kota Semarang. Ketua Umum Komunitas Muda Mudi Alumni Untak Semarang, Jansen Henry Kurniawan menyebut AKBPB memiliki jabatan di Ditsamapta Polda Jateng. Oknum polisi ini yang mengabarkan kematian korban ke resepsionis hotel, Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang, lanjutnya. Dia menilai kematian korban masih patut dicurigai mengingat keberadaan oknum polisi di lokasi kejadian. Terlebih, sebelum korban meninggal dunia pernah menceritakan sosok polisi ini. Kendati menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi oknum polisi itu disebut dekat dengan korban. Sempat cerita, karena korban tahu saya aktivis yang sering demo. Korban bilang, ibu punya teman polisi, dia Kasubdit Pengendalian Massa. Jangan-jangan kalian sering ketemu pas demo, soalnya kan demo itu pasti urusannya berkaitan dengan urusan pengendalian massa, ujarnya mengikuti perkataan korban. Untuk itu para alumni mendorong agar kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian dosennya. Dia berharap proses penanganan kasus diungkap secara transparan. Kami Ikatan Alumni Untak mendesak kepolisian agar kasus ini dibuktikan secara terang benderang dan jangan melindungi oknum tertentu, harapnya. Polda Jawa Tengah membenarkan perwira menengah berinisial B dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, merupakan anggota kepolisian yang bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa, Dalmas. Direktorat Samapta, benar, AKBPB memang pamen,
perwira menengah, di Dalmas, Direktorat Samapta, jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto kepada Tribun, Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Artanto belum mengetahui secara detail keterlibatan AKBPB dalam kasus ini. Kendati demikian, kasus ini menjadi perhatian pihaknya. Polda Jateng akan monitoring proses penyelidikan kasus ini, mengawasi penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Semarang, bebernya. Menurut Artanto, Satreskrim Polrestabes Semarang akan melaporkan perkembangan kasus yang akan diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jateng. Dari laporan kasus itu, Polda Jateng akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan. Semisal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh AKBPB, nanti kami akan menindak sesuai aturan, paparnya. Terkait adanya hubungan korban dengan AKBPB, Kapolsek Gajah Mungkur, AKP Nasoir membenarkannya. Namun, ia enggan menjelaskannya lebih detail hubungan mereka, bisa langsung tanya ke Propam, bebernya. Sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena juga membenarkan, ada anggota polisi di lokasi kejadian yang menemukan pertama kali korban. Kami ambil keterangan polisi ini untuk mengetahui peristiwa kejadian ini, ujarnya kepada Tribun. Namun, Andika belum mengetahui hubungan antara polisi tersebut dengan korban. Pihaknya sementara ini hanya meminta keterangannya sembari mengumpulkan sejumlah bukti-bukti lain terutama rekaman kamera CCTV hotel. Terkait kondisi korban, lanjut Andika, hasil pemeriksaan visum luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Akan tetapi pihaknya melakukan autopsi, bedah mayat, terhadap tubuh korban supaya mengetahui penyebab pasti kematian korban. Kami lakukan autopsi sedang berproses hari ini. Tujuannya agar memastikan kematian korban terutama kepada keluarga korban, ujarnya. Kerabat korban, TW menyebut, korban dikenal sebagai sosok pendiam. Ia mengungkap, korban sudah merantau bekerja di kota Semarang sekitar 4 tahun terakhir. Korban yang merupakan warga asli Purwokerto merantau ke kota Semarang selepas ayah dan ibunya meninggal dunia. Korban masih sendiri, lajang, ia kuliah hingga jadi dosen tetap di Untak belum lama sekitar 2021 atau 2022, ujarnya. Selama di Semarang, korban sebenarnya tidak tinggal di kos hotel tersebut. Korban memiliki kamar kos sendiri yang lokasinya memang tak jauh dari kostel tempat korban ditemukan meninggal dunia. Ya kabarnya korban sering keluar masuk kostel itu akhir-akhir ini, paparnya. Menurut kerabat, korban juga tidak memiliki riwayat penyakit tertentu selama tinggal di kota Semarang. Korban dari dulu kelihatan sehat tidak ada tanda-tanda sakit tertentu, beber Tiwi. Sejauh ini keluarga korban belum bisa mengungkap hasil autopsi jenazah korban. Menurut Tiwi, pihak keluarga yang menunggu proses tersebut di rumah sakit belum memberikan kabar, hingga Selasa, tanggal 18 November tahun 2025, malam. Untuk hasil autopsi nanti kami kabari besok, Rabu, tanggal 19 November tahun 2025, terangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.